Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan berbagai kegiatan di hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini betul-betul sesuai dengan yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curah limpahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang demi umatnya supaya kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat dengan menyampaikan firman-firman Allah kepada kita dengan cara berjuang hingga akhirnya ayat-ayat tersebut bisa sampai kepada kita semua, dan pada akhirnya kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana perintah dan mana larangan. Nah, mudah-mudahan kita terus menerus membuka hati, membuka diri, belajar hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui Al-Quran dan hadisnya. Begitupun dengan kegiatan pada hari ini. Kegiatan ini adalah merupakan bentuk wujud kita supaya kita ada kemauan, ada keingintahuan tentang apa sih isi dan kandungan Al-Quran. Walaupun tidak bisa semuanya kita pahami, tapi tidak salah ketika kita berusaha untuk memahami. Mudah-mudahan walaupun kita pada akhirnya tidak memahami, mudah-mudahan prosesnya itulah yang pada akhirnya kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian dan anak-anakku yang belajar di Madrasah Karya Madani, kita adalah sosok seorang anak yang harus taat kepada kedua orang tuanya. Bagaimana kemarin sudah disampaikan bahwa seandainya orang tua kita tahu kalimat apa yang harus disampaikan, maka kalimat ya bunayya la tusyrik billah akan disampaikan kepada orang tua kita. Inna syirka la dzulmun adzim. Itulah nasihat yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh orang tua kita kepada kita semua. Dan harus bagaimana sih kita terhadap orang tua? Allah memerintahkan kepada kita itu wajib taat kepada kedua orang tua. Kecuali ketika orang tua kita mengajak kepada sesuatu yang menduakan Allah, tapi tetap harus taat. Ada contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tetap dalam amaliyah, dalam walaupun orang tuanya pembuat patung, dalam hal duniawi tetap dia tidak tetap dia mencintai orang tuanya. Tetapi kalau dalam hal-hal yang lain, ketika orang tuanya mengajak untuk musyrik atau untuk tidak taat kepada Allah, maka kita wajib untuk meninggalkannya, gitu ya. Meninggalkan perintah perintah
dari orang tua yang memang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh diikuti. Nah, yang harus kita garis bawahi, saya yakin orang tua kalian orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, ya. Kenapa kalian juga dimasukkan ke ke sekolah Madrasah Karim Madani? Tentu betapa pentingnya pendidikan al-Islam. Pendidikan Islam artinya apa? Orang tua kita adalah orang tua yang berusaha untuk menjadi orang tua terbaik di hadapan anaknya, juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian tak patut, tak elok seandainya kita menyakiti orang tua kita. Sudah jelas bahwa orang tua kita adalah orang tua yang seiman dengan kita. Sudah jelas orang tua kita adalah orang tua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan dalam hal dalam hal dunia itu harus baik tetap kepada kedua orang tua itu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi tetap harus menjadi sahabat ketika kita di dunia dengan baik-baik saja. Artinya apa? Dengan yang tidak seiman saja dengan orang tua itu harus di dunia itu harus berbuat baik dan harus menjadi sahabat tetap. Ya. Jadi tidak boleh gitu dalam urusan dunia. Tetapi kalau di dalam urusan ketauhidan maka kita justru tidak boleh turut kepada orang tua seandainya orang tua kita mengajak kepada kemusyrikan. Nah, kan kita mah ya orang tuanya orang yang beriman ya wajib taat. Ya wajib taat lah. Insya Allah nasihat dari orang tua kita itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang-orang yang tetap memiliki tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan kaitannya dengan pembelajaran, dengan pelajaran yang sedang kita pelajari baik matematik, bahasa Inggris, bahasa Sunda, terus kemudian IPA, itu semuanya mudah-mudahan justru mengarah kepada satu tujuan, yaitu semakin hari semakin mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Belajar IPA kita tahu bagaimana sirkulasi air dari bawah ke atas. Ya. Itu ada dari atas ke bawah itu namanya hujan. Dan Allah menyampaikan wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil. Jadi betul-betul tuh dalam Al-Quran saja dikatakan seperti itu. Fa anzalnahu minas sama'i biqadarin, sudah diturunkan hujan minas sama'i dari langit biqadarin dengan kadarnya, sesuai dengan yang disesuaikan, tidak tumpah sekaligus, tapi disesuaikan itu hujan yang memang tidak merusak. Makanya doanya itu kan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dari hujan yang turun. Tidak tumpah gitu kan hujannya, karena tumpah nggak segede rumah gitu, tidak membahayakan makhluk Allah yang ada di atas bumi dengan kota. Nah itu sudah luar biasa. Wa anjalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh. Nah, Allah menurunkan hujan saja sudah sesuai
dengan kadarnya, tidak bentuknya tidak membahayakan makhluk-makhluk Allah yang ada di alam dunia. Nah, itu belajar IPA. Belum IPA biologi ya kan. Kita tahu bagaimana bagaimana ibunda kita merahim ibunda kita ibunda kita mengandung kita di dalam rahim ibu selama 9 bulan. Ada diterangkan dalam Al-Quran. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnan nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar tabarakallahu ahsanul khaliqin tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Dihidupkan oleh Allah, dibuat dari alaqah ya, segumpal darah yang menempel dalam rahim ibunda kita, disimpan dalam rahim di tempat yang kokoh. Makanya 9 bulan dibawa kemana-mana oge teu nanaonnya kokoh. Itu luar biasa. Allah menyampaikan dalam Al-Quran seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita sadari bahwa kita harus tetap taat kepada kedua orang tua kita, kepada ibunda kita yang sudah melahirkan kita, sudah nyawa pun sudah maka nyawa sudah dipertaruhkan gitu demi kita yang lahir ke alam dunia ini. Itu luar biasa. Maka tidak salah Allah memberikan hadiah kepada para bunda yang hamil kemudian meninggal ketika melahirkan, itu langsung masuk ke dalam surga. Wajar, karena apa? Perjuangannya 9 bulan luar biasa, membawa kita kemana-mana tanpa keluh kesah sampai akhirnya lahir seperti ini. Maka tidak elok ya jika kita menyakiti ibunda kita, ya, tidak taat kepada orang tua kita, apalagi perintah-perintahnya adalah perintah yang sesuai dengan ajaran al-Islam, sesuai dengan perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Yang harus digarisbawahi, mudah-mudahan kita mampu mengenal perjuangan ibunda kita, perjuangan orang tua kita yang memang orang tua kita seiman dengan kita, maka sepatutnya kita taat kepada mereka yang memerintahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan tadarus pertemuan kali ini. Yang akan kita baca yaitu masih surat Al-Baqarah, dan untuk pertemuan kali ini surat Al-Baqarah halaman 42, dimulai dari ayat 253. Baik, kita mulai dengan membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi
walau sya'allahu maktatalu walau sya'allahu maktatala alladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maktatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay' fihi wala qullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la inqisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allah
أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشجها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dan mendapatkan faedah, hikmah dan pelajaran dari apa yang kita bacakan barusan. Baik, itu saja untuk pertemuan terus kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat. Dan bagi yang diuji oleh Allah dengan sakit, mudah-mudahan sakitnya itu menjadi penggugur dosa ketika kita sabar dalam menghadapi penyakit yang datang. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.